Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran hari ini. Bab 3, ekspresi diri melalui hobi. Materi Bahasa Indonesia kelas 5. Hari ini kita akan belajar bersama dengan semangat dan ceria. Yuk kita mulai. Nah, di sini kita akan belajar awalan me, akhiran lah, dan kan. Tujuan pembelajaran, bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi siswa yang kreatif dan berkomitmen dalam mengembangkan bakat diri, serta tulus dalam menghargai karya orang lain. Melalui kegiatan belajar yang ada, kalian akan mendalami kisah sebuah prestasi lewat hobi, berkomunikasi melalui surat dengan tokoh inspiratif, serta menulis teks prosedur tentang pembuatan sebuah karya kreatif. Unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah teks prosedur, menulis surat, awalan me, akhiran lah, dan kan. Nah, untuk kegiatan pembuka, tebak hobiku. Hobiku adalah kegemaran yang sering dilakukan untuk kesenangan. Setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Majulah ke depan kelas, berikan tunjuk kepada teman kalian tentang hobi kalian melalui gerakan tubuh tanpa bicara. Biarkan mereka menebaknya. Kalian dapat mengangguk dan menggeleng saat menjawab pertanyaan dari teman kalian. Apakah teman-teman kalian dapat menebak hobi kalian dengan tepat? Sekarang, giliran kalian untuk menebak hobi teman kalian. Nah, untuk membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama, yang berjudul Ekspresi Diri Melalui Hobi. Namaku Jeffrey Mamantau, kelas 5 SD. Aku anak yang pintar. Nilai-nilaiku tidak pernah di bawah 8. Pelajaran yang paling aku minati adalah matematika, menggambar, dan keterampilan. Sayangnya, aku tidak mempunyai banyak teman. Itu karena aku sedikit gagap dan kurang pandai berbicara. Ayahku berjualan suku cadang motor di garasi rumah kami di kota Manado. Ayah mempunyai banyak kardus bekas yang ditumpuk di pojok garasi. Kardus tidak terpakai itu boleh dipakai. Aku mencoba membuat sesuatu. Lebih dulu, aku menggambar suatu pola di kertas. Aku lalu menjiplaknya di kardus. Aku memotong pola itu dan menempel bagian-bagiannya dengan lem super punya ayah. Jadilah mobil-mobilan. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku ingin mainan yang bisa dibongkar pasang. Aku mencari tahu cara membuatnya di internet. Pulang sekolah, aku mencoba membuat mainan kardus yang bisa dirakit tanpa menggunakan lem. Setiap minggu, aku membuat satu mainan. Model hewan, model kendaraan, dan model rumah-rumahan. Iseng-iseng semua mainan yang kuat itu kupasang di garasi ayah. Pada awalnya, beberapa orang dan teman yang melihat karyaku menertawakannya. Mereka menganggapku buang-buang waktu dengan barang bekas. Namun, aku tidak memedulikannya. Kegiatan ini sudah menjadi hobi yang menyenangkan buatku. Suatu hari, ada pelanggan. Ayah datang ke toko. Model kuda kardus yang aku pasang di atas lemari toko menarik perhatiannya. Kami berbincang-bincang lama. Aku senang ada yang memuji karyaku. Ia meminta izin untuk memotret hasil-hasil karyaku dan memajangnya di media sosial. Sejak saat itu, koleksi mainan kardusku mulai dikenal. Banyak pengunjung toko ayah datang untuk melihat koleksiku, bahkan tertarik membelinya. Teman-temanku juga berdatangan. Kata ayah, mainan buatanku menginspirasi teman-temanku untuk membuatnya sendiri. Saat ini,
Aku berencana membuat video tutorial membuat mainan dari kardus bekas agar lebih banyak anak-anak bisa menciptakan karyanya sendiri. Setelah membaca cerita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana Jeffrey menghabiskan waktu luangnya? Jeffrey menghabiskan waktu luangnya dengan membuat mainan dari kardus bekas. Yang kedua, apa saja alat dan bahan yang diperlukan Jeffrey untuk membuat mainan? Alat dan bahan yang diperlukan Jeffrey yaitu kardus bekas, gunting, lem, penggaris, dan spidol. Yang ketiga, bagaimana proses membuat mainan dari kardus bekas? Prosesnya dimulai dari merancang bentuk mainan, memotong kardus sesuai pola, menyusun dan merekatkan potongan kardus, lalu menghias mainan agar menarik. Yang keempat, mengapa Jeffrey menggunakan kardus bekas? Karena kardus bekas mudah didapat, ramah lingkungan, dan bisa dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang berguna. Yang kelima, apa saja barang yang Jeffrey ciptakan? Jeffrey menciptakan berbagai mainan seperti mobil-mobilan, robot, rumah-rumahan, dan pesawat dari kardus. Lalu yang keenam, bagaimana mainan kardus Jeffrey menjadi terkenal? Mainan kardus Jeffrey menjadi terkenal karena ia mengunggahnya di media sosial atau YouTube sehingga banyak orang yang melihat dan menyukai karyanya. Selanjutnya, kosakata baru. Berikut adalah makna kata yang bercetak kuning dari teks ekspresi diri melalui hobi. Buatlah kalimat baru menggunakan setiap kata di bawah ini. Kata gagap, jiplak, model, garasi, dan tutorial. Artinya silakan baca sendiri ya. Saatnya menyimak. Materi bahas bahasa kali ini adalah mengenali makna imbuhan me. Perhatikan penjelasan pada kotak di bawah ini, lalu kerjakan latihan di bawahnya. Imbuhan me adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Beberapa makna imbuhan me adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, membaca, melukis, menggambar, memasak, menulis. Yang kedua, membentuk atau menjadikan sesuatu. Contohnya, membeku, mendidih, mengecil. Yang ketiga, kerjakan sesuatu dengan alat. Contohnya, menggunting, mencangkul, dan memblender. Perhatikan bahwa terdapat penyesuaian jika kita menggabungkan kata dasar dan awalan me. Imbuhan me menjadi mem jika kata dasar dimulai dengan huruf P. Imbuhan me menjadi mem jika kata dasar dimulai dengan huruf K, G. Imbuhan me menjadi men jika kata dasar dimulai dengan huruf C. Imbuhan me tidak berubah jika kata dasar dimulai dengan huruf M. Imbuhan me mengubah kata dasar dengan awalan T menjadi N jika mendapat imbuhan ne. Saatnya latihan. Simak kembali teks ekspresi diri melalui hobi pada halaman sebelumnya. Dapatkah kalian menemukan kata-kata yang mendapat imbuhan me? Dapatkah kalian menentukan kata dasar dan makna imbuhannya? Salinlah tabel ini pada buku kalian dan lanjutkan mengisinya. Nomor 1 pada tabel dibuat sebagai contoh. Yang pertama, memotong. Kata dasar potong. Maknanya melakukan suatu pekerjaan. Lalu yang kedua, menempel. Kata dasarnya tempel. Maknanya melakukan suatu pekerjaan.
Yang ketiga, menggambar. Kata dasar gambar. Maknanya juga melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, ada menulis dan mewarnai. Selanjutnya, bahas bahasa. Perhatikan penjelasan tentang imbuhan kan dan lah pada kotak di bawah ini. Kemudian, kerjakan latihan di bawahnya. Imbuhan kan adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk menyatakan makna perintah. Contohnya, ambilkan, dengarkan, pindahkan, tuangkan. Selain imbuhan kan, ada juga imbuhan lah. Imbuhan lah adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk menekankan pada dasarnya dan menyatakan perintah. Contohnya, buatlah, gambarlah. Saatnya latihan. Saatnya kalian melatih pemahaman tentang penggunaan imbuhan me pada kalimat. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah Nina. Nina suka melukis. Ilustrasi di bawah ini menggambarkan urutan kegiatan Nina yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sekarang ubahlah kata-kata di dalam kurung dengan menambahkan imbuhan me sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar. Pertama-tama, Nina menyiapkan alat-alat lukisnya, kertas lukis, kuas, cat cair, segelas air, dan palet. Lalu Nina menuangkan beberapa warna cat ke dalam palet. Nina menambahkan sedikit air di setiap warna cat, lalu mengaduk cat hingga sedikit cair dan siap digunakan. Nina juga membuat satu warna baru. Dia mencampur warna biru dan merah untuk menghasilkan warna ungu. Setelah persiapan warna selesai, Nina siap melukis pada permukaan kertas lukis. Lanjut latihan. Berikut adalah petunjuk membuat nasi goreng. Tambahkan imbuhan lah atau kan yang sesuai untuk kata-kata di dalam kurung. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan. 2. Tuanglah minyak ke dalam penggorengan. 3. Masukkan bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. 4. Tunggulah sampai bawang layu, lalu masukkan telur. 5. Tambahkan nasi, kecap, dan sedikit garam, lalu aduk-aduk. 6. Tatalah nasi goreng di atas piring dengan tambahan kerupuk, potongan tomat, atau taburan bawang goreng. Nah, di sini udah ada langkah-langkah membuat nasi goreng dengan menggunakan akhiran lah atau kan. Apakah kamu tertarik membuat nasi goreng dengan prosedur seperti ini? Selanjutnya, berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Ceritakan tentang hobi kalian. Gunakan panduan di bawah ini sebagai petunjuk saat kalian bercerita. Saatnya kamu cerita tentang hobimu. Kamu bebas cerita apapun. Gunakan panduan ini sebagai contohnya. Hobiku adalah apa? Lalu aku suka karena apa? Kemudian tokoh yang menginspirasi untuk melakukan hobi ini adalah apa? Dan selanjutnya seperti itu ya. Berikut contoh cerita dari Ola. Hai, namaku Ola. Aku suka berkebun sayur dan menanam bunga. Aku menyukainya karena berkebun itu menyenangkan. Aku belajar berkebun dari Bunda. Kami menanam banyak sekali tanaman sayur dan bunga. Ada bayam, kangkung, selada, tomat, dan cabai.
Kami juga menanam tanaman hias seperti lili, kaktus, dan aglonema. Kami bergantian menyiram tanaman di sore hari. Setiap akhir pekan, kami akan di kebun untuk menata, memberi pupuk, atau menata kebun. Tanaman harus dapat cukup air, pupuk, dan sinar matahari agar dapat tumbuh dengan baik. Banyaknya tergantung dari jenis tanamannya. Berkebun memiliki banyak manfaat. Kita menjadi lebih bugar karena beraktivitas. Tanaman juga menyediakan oksigen bagi kita dan membuat rumah kita lebih sejuk dan asri. Tanaman sayur dapat dipanen untuk dimasak di rumah. Mari berkebun. Nah, setelah kamu membaca cerita tentang hobi olah, kamu juga bisa menceritakan tentang hobimu sendiri. Oke, sekian video pembelajaran hari ini tentang hobi bersama Dayang Olia Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.